Ini sampah kertas guys. Ternyata ada permintaan juga sampah kertas nih. Dan ini bisa diekspor nih tuh. Mereka jadiin, diiketin satu, dibalin. Hai guys, good morning. Oke, ketemu lagi di channel gua di Our Little World, Story of Our Big Life ya. Jadi di video kali ini gua mau ajak kalian untuk Erik ngapain aja sih kerjaannya ya. Nah ya, jadi beberapa dari kalian mungkin udah pada ngerti ya yang follow gua. Jadi gua sekarang udah berubah profesi, jadi ya eksportir kecil-kecilan lah ya. Jadi gua hari ini mau ngajak kalian untuk staffing. Gua hari ini ada staffingan satu kontainer 40 feet ya, barangnya apa aja, terus gimana aja sih cara staffing itu, terus ngapain aja, apa yang dilakuin. Gua akan ajak kalian ya untuk sedikit lebih ngerti lah proses untuk staffing seperti apa. Oke? So ikutin videonya sampai kelar ya, dan jangan lupa di subscribe ya channel gue. Right. Alright guys, nah ini dia nih. Kalau staffingan gua pasti beli ini snack penambah energi gua, bang bang ya. Ini kita unboxing dulu. Nah ya, berhubung tanganku cuma dua, jadi gua harus ya. Nah ini bang bang ada dalam kemasan share it guys ya, jadi buat rame-rame ya. Ini iklannya iklan nggak berbayar ya. Ya siapa tahu Bang Bang mau endorse gue ya. Jadi setiap gue staffingan, gue akan makan Bang Bang di depan kontainer. Siapa tahu ya bisa ekspor Bang Bang satu kontainer. Alright, jangan lupa makan Bang Bang, asik berat Bang Bang. Cheers. Ya guys, sekarang gua udah ada di gudang tempat storage-nya kargo gua ya. Ya, jadi ini barang yang akan gua kirim. Gua kirim sebanyak 25 ton untuk shipment kali ini. Dan ini adalah desiccated coconut. Ya. Total ada 1000 bag untuk pengiriman kali ini ya. Alright, jadi ini kontainernya 1 kali 40 high cube ya. Yang sekarang gue pakai high cube high sec karena dia lebih besar. Nah biasanya sebelum gue loading itu harus dicek dulu guys semuanya. Jadi kita harus cek semua kondisi kontainer, dalamnya ada yang bocor apa enggak. Karena kadang beberapa kontainer itu dia ada yang bolong-bolong ya, jadi kita harus make sure semuanya nggak ada yang bolong, semuanya clear.
Oke, so far so good ya, nggak ada yang bocor, nggak ada yang bolong. Nah, kalau sudah dicek semuanya, selanjutnya kita nanti akan lapisin dengan karton ya, biar mengurangi kelembapan sama panas yang berlebih dari suhu di luar ya nanti pada saat pengiriman. Oke, jadi ini proses kita lapisin kontainer dengan karton-karton ya. Ke bagian bawah sudah dilapisin, tinggal bagian atasnya yang agak PR sedikit pakai tangga ya. Oke, ini kondisi kontainer yang udah kita lapisin sama karton. Ya, jadi untuk meminimalisir kerusakan pada barang ya, ini selalu gue lakuin di semua pengiriman gue biar para buyer juga rasa aman dengan barangnya udah dilindungin ya. Pengiriman 100% garansi. Oke, gue akan share di sini beberapa tips untuk staffingan. Jadi sebelum kalian mau mulai staffingan, bagusnya kalian itu diskusi dulu sama kepala kuli. Jumlah kargo kalian ada berapa banyak, apalagi kalau kalian muat berupa karung ya. Jadi di sini gue punya 1000 karung. Gue susun dari dalam sampai luar itu 17 tier atau baris, 17 baris. Per tier gue susun 60 karung. Ya, jadi 60 kali 16 gue dapat 960. Tier terakhir 17 itu 40. Jadi 960 tambah 40 dapat 1000 karung. Pentingnya staffing yang di sini harus kalian koordinasi dengan kepala kuli. Otherwise kargo kalian nggak akan keangkut, bahaya. Alright, sembari kita nungguin kargo gua di staffingin, karena emang agak lama, jadi gua mau kasih lihat kalian beberapa barang-barang yang ada di gudang ini ya. Salah satunya adalah ini guys. Nih kalau kalian lihat, ini sebenarnya menarik juga nih, gue baru lihat. Ini sampah kertas guys. Ternyata ada permintaan juga sampah kertas nih. Dan ini bisa diekspor nih tuh. Mereka jadiin, diiketin satu, dibalin, terus jadi kotak begini deh. Wah, ini lumayan juga nih ya. Limbah kertas diekspor, mantep. Berikutnya ada ini yang paling, ini juga salah satu komoditi yang gue ekspor juga, yaitu coco fiber. Ini serat dari kelapa, biasa dijadiin untuk dalemannya furniture, sofa atau jok mobil biasanya ya. Nah, ini juga cukup banyak permintaan dari pabrikan Cina biasanya yang banyak ya, sama beberapa pabrikan otomotif lah dan furniture di beberapa dunia lainnya. Nih, apa lagi ya? Oh, ada ban segala macem ya. Ban-ban nih ya, ini buatan Indonesia juga terkenal lah ya. Solid, punya bagus, kuat, sama cukup murah biaya produksinya. Nih, coco fiber lagi banyak. Wah, banyak guys, ternyata potensi produk Indonesia yang bisa dijual ke luar negeri ya. Jadi semangat eksportir Indonesia, kalian bisa. 1 hour later. Alright, nggak kerasa udah sampai tier 15, tinggal 2 tier lagi ya. Jadi ini gua isi sampai 17 tier.
Oke, karung terakhir menuju ke 1000 bag. Oke, sip, pas 1000. Oke, setelah kontainer ditutup, tahap selanjutnya adalah kita akan menaruh seal untuk kontainernya. Tunggu ya. Oke, ini namanya seal untuk kontainer ya. Jadi setiap kontainer itu dia punya nomor seri di sini. Ya, kita akan seal. Karena gampang banget, cuma tinggal pastiin goyang, nggak ada yang sealnya nggak ada yang ya berkunci semuanya ya. Jadi kalau udah begini, nah ini sealnya udah kepaten berarti ya. Oke guys, jadi udah kelar stuffing kita hari ini jam 2:30. Dari tadi mulai start jam 9 ya. Tadi kepotong break untuk sholat Jumat sama makan siang. Jadi harusnya sih kalau misalnya mulainya pagi-pagi banget dan nggak ada break itu paling sekitar harusnya 3-4 jam beres sih. Cuman tadi karena kepotong sebentar dan ada beberapa bongkaran dari kargo lain, jadi makanya sedikit ke potong ini ya. Oke guys, jadi sudah beres stuffingan. Alhamdulillah semuanya lancar ya, nggak ada masalah. Biasanya setelah stuffingan ini kita akan sibuk sama ngurusin dokumen-dokumen ya. Jadi dokumen apa aja ya, penting itu adalah BL, Bill of Lading, kita dapat dari forwarder. BL itu juga ada dua macamnya ya, ada Master of BL sama House of BL. Jadi biasanya kalau Master of BL itu yang keluarin adalah pihak pelayaran, liner ya. Terus ada lagi House BL itu yang keluarin dari pihak agent atau forwarder. Jadi dua ini kalian harus pastiin kalau misalnya kalian, apalagi kalian pakai payment LC ya, harus jelas banget apa yang diminta sama dokumen LC itu. Kalau misalnya master ya kalian harus terbitin master. Kalau misalnya dia mintanya House BL ya kalian terbitin House BL. Jadi LC agak ribet, cuman harus benar-benar teliti dan sesuai sama apa yang diminta sama buyer ya. Kemudian commercial invoice itu invoice ya, kemudian packing list, kemudian ada COO itu Certificate of Origin ya, kemudian ada COA Certificate of Analysis, kemudian ada beberapa yang lainnya seperti Phytosanitary Certificate, ada Fumigation, ada Health Certificate ya. Jadi tergantung dari buyer-buyer kalian mintanya apa aja. Kalau misalnya diminta Phyto Fumigasi Health Certificate, berarti kalian harus urus itu. Kalau misalnya cuman Phyto aja gitu, ya udah berarti cuman Phyto aja, fumigasi sama Health Certificate-nya nggak usah. Jadi masing-masing buyer punya permintaan sendiri masing-masing ya. Jadi nggak ada standarnya untuk dokumen itu apa aja yang diperlukan. Tapi yang paling penting harusnya dokumen yang paling biasa, yang paling harus dipenuhi adalah yang pasti BL, commercial invoice sama packing list, itu udah pasti ya. Sama biasa COO ya, itu karena masuk ke perdagangan ya gitu. Yang lainnya sih plus minus ya, ada beberapa yang minta, ada yang enggak ya. Oke, jadi so far itu aja dari gua ya. Thank you sudah nonton sampai di sini. Apa yang
dikerjain hari ini, project gue staffingan. Jangan lupa subscribe channel ini ya, sama comment and share. Oke, thank you, see you in next video, bye bye.